Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi bersama saya Gede Sutaryana untuk membahas secara tuntas soal UTBK dan SBMPTN. Soal nomor 1. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya R menggunakan sumber tegangan 10 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 10 Celcius hingga 70 Celcius. Jika 70% kalori yang dihasilkan pemanas diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah T second. Jika kalori yang dihasilkan pemanas itu 80%-nya diambil oleh air, maka waktu yang diperlukan adalah. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita bisa melakukan 2 langkah ya. Yang pertama itu adalah mencari hubungan antara energi listrik dan energi kalor. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung berapa waktu yang diperlukan kalor itu mengambil 80%-nya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, langkah pertama kita harus mencari hubungan antara W dan Q ya. Energi listrik dan energi kalor. Nah, rumus energi listrik itu adalah persen V kuadrat per R dikali T ya. T-nya ini adalah T waktu. Itu sama dengan rumus kalor MC kali I. Nah, pakai itu ya. Sehingga kita dapatkan nilai T-nya ya. T itu sama dengan MC delta T itu dikali dengan R per persen dari V kuadrat. V ini V tegangan ya, adik-adik ya. Sehingga T-nya ini sama dengan 1 dikali 4200 ya, dikali dengan 70 kurang 10 ya, kali R per 70 per 100 ya, dari persentasenya tadi dari soal, dikali dengan 100. Nah, sehingga didapatkanlah besarnya T-nya itu adalah, setelah dihitung ini, 3600 R. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai T1-nya ini ya, baru kita bisa mencari besar nilai T2-nya ya, yaitu langkah kedua, T2 ya, dengan rumus yang sama ya, dengan yang ini, sama dengan MC delta I dikali R per persen V kuadrat ya. Ini sama dengan 1 dikali 4200 kan itu. Habis itu kurung 70 dikurang 10 ya, dikali R per 80 per 100 ya, untuk kasus yang keduanya tadi ya, dikali dengan 100 kan itu. Sehingga didapatkanlah nilai T2-nya itu sama dengan 3150 R. Nah, habis itu kita cari perbandingannya, sehingga kita dapatkanlah perbandingan T2 per T1 ya. T2 per T1 itu sama dengan 3150 R per, ini T1 ya, 3600 R. Nah, R-nya ini bisa dicoret ya, sehingga dapatkanlah nilai T2 itu sama dengan 7 per 8 T1
atau 7/8D ya. Ini hasilnya. Nah, berarti jawabannya adalah E ya. E jawabannya. Soal nomor 2. Sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A. Ketika kecepatan benda besarnya 1/4 kecepatan maksimum, maka simpangannya adalah. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita bisa menggunakan persamaan V maksimum itu sama dengan A kali omega ya. Sehingga V-nya itu sama dengan omega kali akar kuadrat min Y kuadrat ya, dimana A ini adalah amplitudo, Y ini adalah simpangan, omega ini adalah kecepatan sudut, dan V ini adalah kecepatan liniernya ya. Dari soal kita ketahui bahwa V itu nilainya adalah 1/4 daripada V maksimum, sehingga sama dengan omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat, seperti itu. Nah, berarti V maksimumnya itu kan sama dengan A kali omega, sehingga persamaan ini bisa dituliskan jadi 1/4 A kali omega itu sama dengan omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat, seperti itu ya. Omeganya bisa kita coret. Nah, habis itu supaya akarnya ini hilang, kita kuadratkan ya kedua ruasnya ini nih. Jadinya 1/4 A dikuadratkan itu sama dengan akar A kuadrat min kuadrat, ini juga dikuadratkan, seperti itu. Karena ruas kiri dikuadratkan, jadi ruas kanan juga dikuadratkan. Ini jadinya 1/16 A kuadrat itu sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi A kuadratnya bisa dicoret. Nggak bisa ya. Nggak bisa dicoret. Jadinya, ini jadinya Y kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 1/16 A kuadrat. Itu jadinya. Jadinya, Y kuadrat itu sama dengan 15/16 A kuadrat, seperti itu. Sehingga Y sama dengan akar 15/16 A. Nah, inilah besar simpangannya, seperti itu. Atau bisa kita tulis Y sama dengan 1/4 akar 15A, supaya lebih bagus ya. Nah, coba kita lihat di optionnya. Nah, berarti ini sama dengan nilainya A. Soal nomor 3. Seorang siswa melakukan suatu eksperimen sederhana sebagai berikut. Pada eksperimen pertama, dia menarik suatu benda dengan gaya F pada permukaan datar licin, sehingga mempercepat benda dari diam sampai mencapai kelajuan V. Pada percobaan kedua, ia mempercepat dengan gaya yang sama. Dia menyimpulkan perbandingan usaha pada eksperimen pertama dan kedua itu adalah 1:3. Dengan demikian, pada percobaan kedua, dia mempercepat dari... Oke, untuk menjawab soal nomor 3 ini, hal ini dapat diselesaikan dengan cara menggunakan konsep usaha dan energi ya, adik-adik. Dalam soal ini, gaya F yang diberikan akan membuat benda berpindah sejauh S. Selama benda berpindah, maka kelajuan benda itu bergerak juga, ikut berubah, sehingga besarnya usaha akibat gaya itu sama dengan perubahan energi kinetiknya, seperti itu. Hal ini berlaku
ya, W-nya itu sama dengan delta EK. Seperti itu. Dimana W itu kan F kali S sama dengan setengah M kurung VT kuadrat min V0, ya. Nah, pada eksperimen pertama ya, pada eksperimen pertama dari soal kita bisa membuat persamaan, jadinya W1 dari persamaan ini ya sama dengan setengah M kurung V1 kuadrat min 0 kuadrat, kan karena awalnya diam, sehingga persamaannya menjadi W1 itu sama dengan setengah MV1 kuadrat sama 1, ya. Habis itu pada eksperimen kedua ya, dengan menggunakan persamaan sama ya yang di atas, sehingga W2 itu sama dengan setengah M kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, kan gitu. Nah, sehingga ini menjadi persamaan kedua. Nah, habis itu kita bisa membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Jadi W1 per W2 itu sama dengan setengah MV1 per setengah M kurung V2 kuadrat V kuadrat. Seperti itu. Ya. Ini sama dengan 1/3 dari soal tadi. Nah, ini bisa dicoret, setengah M-nya bisa dicoret ya. Sehingga persamaannya menjadi V1 kuadrat per V2 kuadrat min V1 kuadrat itu sama dengan sepertiga. Seperti itu. Habis itu kita bisa kali silang ya. Kali silang sehingga dapatlah 3V1 kuadrat itu sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, habis itu jadinya 2V1 kuadrat itu sama dengan V2 kuadrat. Seperti itu. Sehingga didapatkanlah nilai 4 jadinya ya. 4V1 kuadrat, sehingga dapatlah nilai V2 itu sama dengan 2V1. Seperti itu ya. V2 itu sama dengan 2V1. Dan ingat bahwa V1 itu sama dengan V ya, sehingga V2 itu sama dengan 2V jadinya ya. Jadi pada eksperimen kedua ini siswa tersebut mempercepat bandanya dari kelajuan V menjadi 2V. Nah, coba kita lihat di optionnya. Berarti jawabannya adalah A ya, V menjadi 2V. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Ini adalah gambar seorang sedang menendang bola ya. Berarti ini soal tentang gerak parabola. Ketiga bentuk lintasan memiliki ketinggian maksimum yang sama, yaitu sebesar H. Bentuk lintasan bola yang memiliki waktu terlama di udara adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus daripada ketinggian maksimum pada gerak parabola ya. Seperti yang kita ketahui, ketinggian maksimum pada gerak parabola itu rumusnya adalah H max itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta ya per 2G, itu rumusnya ya. Atau bisa kita tulis
H max sama dengan V0 sin theta ini dikuadratkan per 2G. Nah, seperti itu. Nah, dari persamaan ini, karena percepatan gravitasi dan ketinggian maksimum itu sama untuk semua kondisi, ya, berarti V0 kali sin alfanya itu sama untuk semua kondisi. Berarti itu artinya nak ya. Berarti V0 sin alfanya itu sama untuk semua kondisi. Nah, waktu bola melayang di udara mencapai jarak maksimum, itu kan rumusnya T sama dengan 2V0 kali sin theta per G. Ya. Sehingga dari persamaan ini didapatkan hasil bahwa waktu bola terlama di udara itu tidak dipengaruhi oleh bentuk lintasan, tapi hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudutnya. Seperti itu. Jadi untuk soal ini, waktu dari ketiga bola itu sama. Jadi merah itu sama dengan biru sama dengan hijau. Berarti jawabannya adalah E. Seperti itu ya adik-adik ya. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Semakin cepat magnet digerakkan keluar masuk kumparan, maka semakin besar arus listrik yang terjadi. 2. Semakin banyak lilitan kawat pada kumparan, semakin besar tegangan yang ditimbulkan akibat perubahan fluks magnetik. 3. Semakin besar perubahan fluks magnetik, maka semakin besar arus induksi yang ditimbulkan. Dari pernyataan-pernyataan di atas, pernyataan yang benar ditujukan. Oke, adik-adik, untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita bisa menggunakan konsep tentang hukum Faraday ya. Nah, seperti yang kita ketahui, hukum Faraday menyatakan bahwa GGL itu sama dengan min N kali delta flux per delta T ya, dimana epsilon ini ya, yang kayak E nya ini, epsilon itu adalah lambang daripada tegangan induksi, N itu adalah jumlah lilitan, delta flux itu adalah perubahan flux magnetik ya, delta T itu adalah selang waktu, dimana seperti yang kita ketahui besarnya I-nya itu ya, I-nya itu sama dengan epsilon per R ya. I ini adalah arus, R ini adalah hambatan ya. Berdasarkan dua persamaan ini ya, maka dapat dipastikan bahwa semua pernyataan ini itu adalah benar ya. Dimana pernyataan nomor 1 benar karena semakin cepat magnetik itu digerakkan keluar masuk kumparan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik persatuan waktu ya, akan menjadi semakin besar atau sehingga menyebabkan tegangan induksi itu menjadi lebih besar. Apabila tegangan induksinya membesar, maka arus induksinya itu pun juga pasti membesar ya. Dari persamaan ini, epsilon itu sebanding dengan I, seperti itu ya adik-adik. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1 dan 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 5. Adik-adik, jika ingin mengetahui pembahasan soal UTBK dan SBMPTN secara lebih lengkap, maka pantau terus channel ini ya. Terima kasih.